Closing. Saya Pras Melari NTT. Saya prodi manajemen bisnis. Saya akan menjelaskan tentang bab 2 ragam bahasa Indonesia. Variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kapan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, ragam baku, ragam tidak baku. Ragam lisan, bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ciri-ciri ragam lisan: yang pertama, memerlukan orang kedua teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Yang terakhir, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Ragam tulis. Yang pertama, bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam tulis: yang pertama, tidak memerlukan orang kedua teman bicara. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, tidak tergantung kondisi, situasi dan ruang serta waktu. Yang keempat, menghubungkan konsep makna yang jelas. Yang kelima, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keenam, berlangsung lambat. Yang ketujuh, jelaskan struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan natural. Yang ke-8, selalu memakai alamat bantu. Yang ke-9, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang terakhir, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan nada bicara. Yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan ragam tulis. Yang pertama, kelebihan. 1. Informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi. Kelemahan: yang pertama, alat atau suara yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan. Tidak ada, akibatnya bahasa tulis harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara langsung, jernih dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikir dan nilai jual. Yang berikutnya, ragam baku dan non baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakainya. SBG bahasa resmi dan SBG kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Yang kedua, ragam tidak baku. Non baku adalah ragam yang menyimpang dari norma baku. Yang berikutnya, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama, ragam dialek daerah. Yang kedua, ragam terpelajar. Yang ketiga, ragam resmi. Yang keempat, ragam tak resmi. Ragam dialek daerah.
Pertama, variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di kitab tertentu dalam istilah lama disebut dengan logat-logat. Yang kedua, ciri khasnya tekanan turun naiknya nada dan penjaga, panjang pendeknya bunyinya. Bahasa membangun akses yang berbeda-beda dengan ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, tidak terpelajar. Video, film, kompleks, pelajar, vitamin. Terpelajar, video, film, kompleks, pelajar, vitamin. Ragam resmi, bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, koma, peraturan-peraturan, dan undang-undang. Ciri-ciri ragam bahasa resmi. Yang pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua, menggunakan kata ganti resmi. Yang ketiga, menggunakan imbuhan secara lengkap. Yang keempat, menggunakan kata baku. Yang kelima, menggunakan EPD. Yang keenam, menghadiri unsur kedaerahan. Berikutnya, ragam tidak resmi. Bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Yang kedua, ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi, kebalikan dari ragam bahasa resmi.